Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang tunaikanlah haknya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu maksudnya tunaikan haknya, jadi waktu pas zaman perang, pas zaman Nabi itu pernah terjadi peperangan Uhud. Terus di situ berperang antara kaum muslim sama kaum Quraisy, berantem terus ada yang kalah, ada yang kalah. Tim pasukan kaum Quraisy itu ada yang tewas, ada juga yang cuma luka-luka, tapi yang pasukan Nabi Muhammad SAW semuanya selamat, semuanya selamat, gak ada yang tewas di perang perang Uhud. Tapi orang-orang yang pasukan Quraisy itu semuanya tewas karena kalah melawan pasukannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia itu udah ada haknya sendiri. Kalau misalkan kita yang itunya belajar, kalau kita jadi sebagai pelajar, ya berarti kita harus belajar giat. Tapi kalau yang kerjanya itu di bidang mau itu di bidang toko atau di bidang apapun itu, kita jalanin haknya kita sebagai pegawai kerja. Terus kalau kita udah awal bulanan kan biasanya gajian. Nah itu kita harus mempergunakan gajiannya sesuai, uang gajian dari bos kita itu sesuai sama kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan ada yang remaja, udah ada yang kerja, udah bisa nyari uang sendiri, itu juga bisa uangnya bisa kita tabung buat di masa depan. Atau misalkan kalau kita mau ngerenovasi rumah, kita tabung buat renovasi rumah kita. Tapi kalau misalkan udah kerja terus udah punya rumah sendiri, kita harus bisa membayar keperluan rumah kita. Jadi kita tuh harus ngejalanin sesuai sama hak-haknya kita. Kalau kita sebagai pelajar, ya kita harus rajin giat belajar. Tapi kalau yang udah mahasiswa, yang udah kerja, ya kalau misalkan ya kita harus lebih giat juga dalam bekerjanya. Tapi kalau misalkan udah punya penghasilan yang banyak, udah bisa, tapi kita juga harus ngebeli barang-barang yang kita butuhin aja. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh banget, ya jangan dibeli, karena segala sesuatu itu harus sesuai sama apa yang kita butuhin. Jadi kalau misalkan kita butuhnya, kalau misalkan HP kita udah rusak atau memang udah nggak bisa dipakai lagi, ya kita baru boleh beli HP baru. Tapi kalau misalkan kita punya HP yang masih layak dipakai, terus kalau misalkan kita mau beli sesuatu, ya harus lihat sesuai sama kapasitas uang kita. Karena kalau kita beli barang yang berlebihan, itu malah jatuhnya
jadi nggak terpakai, jadi terbuang-buang. Jadi kita kalau mau beli sesuatu tuh harus kita lihat dulu lagi dibutuhin banget atau memang memang kita hanya lapar mata aja. Karena kadang kan kita kalau misalkan ngelihat orang lain punya barang baru tuh kita kadang mau kayak kadang pengen beli itu, padahal kita tanpa tanpa mikir kalau misalnya kita beli, padahal barang-barang kita masih bagus, masih layak dipakai, kecuali nanti kalau misalkan HP-nya atau barang-barang kalian yang udah kalian pakai tapi udah nggak berfungsi lagi, baru kalian ganti HP baru. Tapi kalau misalkan HP-nya masih masih bisa dipakai, ya udah. Tapi kalau kalian masih berarti kalian masih bisa pakai, kecuali kalau HP kalian udah nggak bisa dipakai, udah mati total, itu baru kalian bisa beli ganti HP baru lagi. Tapi kalian harus nabung ya, nabung duit. Kalian harus nabung uang biar kalian nanti kalau misalkan kalian butuh mau beli sesuatu, kalian udah ada duitnya, udah ada uangnya. Tapi ya namanya kita nabung, kita kita baru nabung ya pelan-pelan, kita juga lama kelamaan duitnya makin banyak. Jadi segala sesuatu itu harus sudah kita siapin. Jikalau nanti kalau kita butuhin sesuatu, kita punya duitnya, terus kita bisa beli sesuai apa yang lagi kita butuhin. Karena segala sesuatu itu nggak baik kalau kita belinya terlalu berlebihan, soalnya takutnya malah jadi dibuang-buang, malah jadi nggak kepake. Jadi ingat ya, kita harus beli barang tuh sesuai sama kebutuhan, sesuai sama apa yang kita butuhin aja. Jangan apa-apa kita beli tanpa harus mikirin barang ini masih sebenarnya masih bisa masih ini tuh lagi kita butuhin atau enggak. Kita lihat dulu, kalau misalkan kita masih ada yang masih bisa kita pakai, ya udah pakai dulu aja. Nanti kalau misalkan udah rusak, udah nggak nyala atau apapun itu, baru kalian beli lagi yang baru. Tapi harus kalian tabung-tabung, kalian nyicil, nabung-nabung uang jajan kalian sisihin buat ditabung. Ya nanti kalau kalian mau beli sesuatu, uang itu udah terkumpul. Ya meskipun itu pelan-pelan prosesnya, namanya juga nabung ya harus pelan-pelan, nggak mungkin bisa cepet-cepet penuh, cepet-cepet sesuai sama apa ya, maksudnya ya pasti nunggu pelan-pelan sampai celengannya udah penuh. Jadi kita harus belajar menyisihkan uang buat kita beli apa yang kita pengen. Jadi ingat ya teman-teman, sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video baru. Terus jangan lupa follow akun sosial media aku yang udah aku cantumin di link bawah. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.